Ada kembali bersama kami di Kaltara Bicara dan spesial episode menyambangi bandara bersama Kepala Kantor UPBU Bandar Udara Tanjung Harapan Pak Hengki. Saya tadi sudah diajak keliling di lantai 1. Ini kayaknya kita boleh lanjut untuk lantai berikutnya. Ada apa saja Pak? Kita sambil jalan. Begitu di lantai berikutnya ada apa saja Pak? Silakan Pak. Ya, tentunya bandara kita ini merupakan bandara mungkin ya agak kecil ya, tapi kecil-kecil si cabai rawit. Ya, ada lantai 2 yang difasilitasi dengan eskalator. Kemudian kami punya SCP-2 ya, X-ray SCP-2 yang tentunya untuk melakukan pemeriksaan barang terakhir untuk penumpang. Kemudian kami ada salah satu stand musik yang juga memang kami fasilitasi untuk penumpang biar sambil atau sembari menunggu bisa menikmati musik, dan musiknya itu jangan salah Mas. Kenapa tuh? Apa yang membedakan dengan bandara udara lain begitu? Jadi memang musik kita yang kami tampilkan itu, yang kami sajikan memang betul-betul sesuai dengan budaya yang ada di sini. Ya. Jadi musik Dayak yang memang harus kita promosikan dan harus kita jual ke masyarakat banyak, sehingga budaya yang ada khususnya musik di Kalimantan itu bisa dapat didengar, dapat dinikmati, dan dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Baik, artinya selain penumpang menunggu di ruang tunggu ini, sembari menikmati musik yang ada, itu juga ada edukasinya, ada nilai budaya yang dikenalkan bahwa Kalimantan Utara juga kaya dong akan budaya, ada dari musiknya, dari etnonya begitu ya Pak ya. Pasti, ya. Dan ini tadi dari pengecekan juga sudah tersedia lengkap, bahkan juga ruang tunggunya bagus Pak. Masih ini ya Pak ya? Iya, jadi memang baik, gitu. Kami diharuskan untuk segala fasilitas yang ada di bandara itu betul-betul serviceable, siap 100%, baik itu dari sisi kenyamanan penumpang maupun dari sisi barang atau kursi yang ada di sini, dia pastikan semua dalam keadaan kondisi layak atau kondisi baik, sehingga bisa pengguna jasa itu bisa terasa nyaman duduk di ruang tunggu. Dan memang untuk kapasitas terminal kita ini untuk ruang tunggu ya, kapasitasnya kurang lebih 100 orang ya maksudnya. Baik, 100 orang. Jadi untuk penerbangan kita yang ada saat ini ya tentunya bisa cukup memadai untuk dilakukan penerbangan yang ada di Tanjung Selor itu. Baik. Namun kemudian di kemudian hari begitu Pak Hengki, ketika ternyata ada maskapai nih, maskapai dari maskapai A gitu misalnya, saya ingin mencoba untuk mendarat dan juga penerbangan dari Tanjung Selor atau di Bandara Tanjung Harapan ini, itu seperti apa nih langkah yang sudah akan disiapkan ataupun yang sudah direncanakan begitu Pak? Ya alhamdulillah kalau misalnya ada maskapai yang akan ke sini, kami sangat bersyukur ya, tentunya menambah kompetitor lagi ya. Yang semula ada satu flight, ya tentunya kalau misalnya ada maskapai yang ingin ya melakukan penerbangannya di Tanjung Selor ini, kami respon dengan baik sekali, karena memang Tanjung Selor merupakan ibu kota Kalimantan Utara yang tentunya memang frekuensi penerbangan maupun rute penerbangan yang memang harus ditingkatkan. Jadi tidak sebatas satu flight aja, tentunya kami berharap banyak maskapai yang ikut bergabung ke Tanjung Selor, sehingga dari sisi harga bisa kompetitif, bisa bermain, bisa bersaing, dan mengundang daya beli masyarakat sehingga bisa melakukan penerbangan di Tanjung Selor itu sendiri. Artinya bagi maskapai di luaran sana begitu ya Pak ya, silahkan bergabung di Bandara Udara ini ya Pak ya, di Tanjung Harapan, boleh mendarat begitu ya. Pasti. Nah, namun pertanyaan berikutnya nih Pak, selama kita ada begitu, apalagi kemarin habis Lebaran juga begitu Pak, untuk tren penumpang sendiri, seperti apa Pak kalau disampaikan begitu Pak? Ya, jadi memang khususnya di bulan Maret kemarin sampai dengan saat ini terjadi penurunan yang signifikan ya, memang karena dibanding tahun lalu ya. Karena memang tahun ini kita mulai di tanggal 26 Maret, sementara tahun lalu di
Februari ya, yang tentunya otomatis frekuensi penerbangan jauh berbeda, sehingga secara perhitungan secara grafik terjadi penurunan yang drastis, kurang lebih 50 sampai 70%. Tetapi ya itu dikarenakan memang karena kami mulainya di 26 Maret. Tapi insya Allah mungkin kedepannya bisa naik, persentase bisa naik, bisa tumbuh, sehingga apa yang kita harapkan untuk penerbangan di sini bisa tercapai, gitu Mas Husen. Namun apakah penurunan jumlah penumpang itu ada sedikit demi sedikit efek dari penutupan Selat Hormuz sehingga berdampak dengan kenaikan harga aftur dan lain-lain begitu, atau seperti apa Pak? Kalau dari analisa rekan-rekan di UPBU Bandara Udara Tanjung Harapan ini Pak? Iya pasti. Jadi terkait dengan kondisi sekarang ya, terjadi geopolitik yang ada dengan keterbatasan atau pembatasan mobilitas minyak atau bahan bakar yang ada di Selat Hormuz ya, tentunya berdampak secara global khususnya di Indonesia. Tetapi dari sisi penerbangan pemerintah hadir ya, pemerintah hadir untuk bagaimana caranya bisa mempertahankan dari sisi harga pesawat ya, tentunya melakukan stimulus ya. Baru saja hari ini kami menerima peraturan atau regulasi yang ada terkait dengan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya, berdasarkan peraturan keputusan Menteri nomor 83 tahun 2026 terkait dengan stimulus atau pemberian kebijakan pemerintah yang pemberian kalau tidak salah PPN 0% ya, dan kemudian ada peraturan PMK 24 tahun 2026 ya terkait dengan pemberian stimulus untuk kebijakan harga? Ya, kebijakan harga yang ada di semua maskapai. Nah, tentunya ada satu lagi ya, kebijakan pemerintah yang memberikan stimulus terkait dengan pengadaan spare part ya, pengadaan spare part yang dari luar negeri itu rencana kami tinggal tunggu regulasi ya. Pemerintah akan 0%. Jadi sehingga dengan adanya stimulus ya tentunya bisa berdampak kepada harga tiket ya, harga tiket sehingga dan frekuensi mobilitas penumpang itu bisa meningkat, bisa lebih menghidupkan lagi dari sektor transportasi udara. Baik, artinya berbagai upaya dilakukan begitu ya Pak ya, agar ada perputaran begitu ya, dan ini tidak main-main sampai tadi 0% Pak Hengki sebutkan begitu ya, dan ini suatu hal luar biasa dan yang perlu di masyarakat ketahui juga begitu ya Pak ya, bahwa di Tanjung Selor ini ada Bandar Udara Tanjung Harapan yang secara fasilitas lengkap, dari maskapai juga sudah ada, jadi mobilitas lebih mudah begitu ya Pak ya. Ada alternatif atau pilihan lain untuk menuju ke satu daerah begitu ya Pak ya. Kemudian kalau di lantai 2 sendiri selain itu saya melihat ada ini ya Pak ya. Iya. Ramah anak juga ya, ya, ini ya. Kami ada pelayanan bayi ya atau nursery room. Jadi tentunya kalau misalnya ada penumpang yang membawa bayi ya, kami fasilitasi, ada ruangan tersendiri ya. Ruang laktasi gitu ya Pak ya? Iya, jadi di sini bisa menyusui ya tanpa dilihat oleh penumpang yang lain, sehingga ibu-ibu yang membawa balita yang melakukan ASI ya kepada anaknya bisa nyaman, bisa nyaman begitu ya. Terdiri oleh fasilitas kami yang ada di sini. Lengkap. Kemudian ada Dekranasda, wah ya, ini juga betul. Barang-barang ini apa ya? Ya. Hasil kerajinan di Kaltara, wah ada batik juga lengkap. Jadi kalau misalnya kita butuh oleh-oleh nih pemirsa saat mau bepergian, bisa langsung ke sini ya Pak ya? Ya. Ini dijual kan Pak ya? Ya, jadi ini produk dari ibu-ibu Dekranasda Provinsi ya, tentunya ini dijual Mas ya. Dijual ya sebagai kita tetap pajang, tetapi ketika ada penumpang yang ingin membeli, kami persilakan untuk melakukan pembelian. Oke, berarti bisa begitu ya, ketika kita akan bepergian, cari buah tangan bisa langsung ke sini. Kemudian toilet juga sudah ada ya Pak ya.
Ini toilet juga tadi saya coba begitu kan Pak, sebelum kita on air, bersih Pak. Alhamdulillah. Bersih, air lancar. Dan ini berarti artinya Bandar Udara Tanjung Harapan kayaknya siap tambah maskapai nih Pak. Siap. Gimana nih Pak? Ya, jadi alhamdulillah untuk fasilitas kami tentunya ya itu tadi yang saya sampaikan ya, sesuai dengan instruksi dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara maupun dari Menteri Perhubungan sendiri, maksimalkan pelayanan kita baik itu secara sumber daya manusia kita maupun fasilitas fasilitas sarana prasarana ya, khususnya toilet ya. Tentunya dipastikan toilet harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan nyaman ya, sehingga bisa dinikmati betul oleh pengguna jasa dan bisa betul-betul nyaman dalam melakukan menunggu pesawat ya yang ada di sini ya. Tentunya kita semua siapkan dan kita melakukan segala upaya maksimal untuk kenyamanan daripada pengguna jasa. Oke, kita akan cek berikutnya nih Pak. Kalau saya tertarik dengan tulisan Kayan Lounge. Ya. Ini ruang apa nih Pak? Kita boleh masuk kah Pak? Ya, boleh Pak. Boleh Jadi masuk ya. memang ini adalah salah satu bukan VVIP ya. Jadi ini lounge ya dengan nama Kayan Lounge. Salah satu fasilitas kita yang ada di Bandara Tanjung Harapan. Lounge ini merupakan area publik yang bisa digunakan setiap masyarakat, tapi tentunya memang karena dalam rangka peningkatan pendapatan negara bukan pajak, PNBP ya Pak ya? PNBP, kami melakukan pihak ketiga yang mengelola ini, ya tentunya dikelola oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Bandar Udara Tanjung Harapan, dan alhamdulillah dikelola dengan baik. Ya, setiap ada tamu yang berkunjung atau penumpang yang melakukan atau menunggu pesawat, ya tentunya bisa mampir ke Kayan Lounge. Kayan Lounge ini gratis masuknya, Mas Husen. Jadi gratis, tapi ketika misalnya di dalam mau ngopi atau mau minum, ya tentunya berbayar dengan harga yang sudah tertera. Jangan semuanya gratis ya Pak ya. Tapi kalau kita kayak sambil duduk ngobrol karena kita sudah keliling dari lantai 1 atau 2 boleh kali ya Pak ya. Ini kayaknya mencoba untuk seperti apa sih sensasi di Kayan Lounge sendiri ini Pak? Apakah senyaman itu begitu ya? Saya coba dulu nih Pak sofanya. Wah, nyaman Pak ternyata Pak. Setelah kita berkeliling, sudah bandar udaranya bersih, kemudian semuanya terawat, terjaga rapi. Artinya kan ini juga customer care juga begitu ya Pak ya. Ya kan, artinya ini memang peduli konsumen juga agar konsumen itu aman, nyaman saat berada di sini atau melakukan penerbangan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi memang kami sediakan ini memang untuk salah satu penunjang dari kenyamanan penumpang ya. Ketika ada penumpang yang ingin melakukan ruang private atau misalnya mau ke area smoking area, ya tentunya kami sediakan ini. Tapi ya lagi-lagi kami sampaikan bahwa kami menyediakan ini tentunya ada sedikit mungkin tambahan, tapi tambahan itu sesuai dengan pemberian semacam kopi atau mungkin aqua yang dilakukan di sini. Jadi lounge ini gratis ya, lounge ini gratis. Tapi tentunya ketika mau memesan kopi ya tentunya berbayar dengan harga yang sudah disediakan oleh Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Bandara Tanjung Harapan. Oke, Pak, ada yang saya mungkin tadi kelupaan karena saya melihat jadwal-jadwal penerbangan di bawah begitu ya Pak ya. Kalau saya lihat jadwalnya pagi semua Pak. Ya. Mengapa itu Pak? Kalau untuk penerbangan perintis kita ya, untuk penerbangan perintis itu yang dilaksanakan atau yang diterbangi setiap hari Rabu dan Jumat ya. Untuk Long Bawan ke Tanjung Selor itu pagi ya. Jadi landing ke Tanjung Selor itu kurang lebih jam 9 ya. Nah, terbang kembali ke Long Bawan itu kurang lebih jam 9.55 atau jam 10 pagi. Nah, kemudian hari Jumat itu penerbangan yang dengan rute Tanjung Selor, Long Bawan, Long Apun ya, Long Apung ya, dengan jadwal dengan waktu itu kurang lebih dari Tanjung Selor itu jam 10.55. Nah, jadi ada yang pagi, yang mungkin ada yang agak siang sedikit. Nah, tentunya kalau untuk yang regular Wings Air itu ya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa
penerbangan 3 kali seminggu ya, Selasa, Kamis dan Sabtu. Yang dimana terbang dari Balikpapan itu sendiri mulai jam 9 pagi ya, tiba di Tanjung Selor kurang lebih jam 9 atau jam 10.15 lah kurang lebih ya. Dan take off kembali 10.45 ke Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan mungkin ada info sedikit ya, Mas Husen. Boleh disampaikan, Jadi per hari ini juga ya, kita sudah dapat permintaan slot dari teman-teman maskapai Wings ya, untuk informasi pertanggal 12 Mei nanti ya, kami adakan atau maskapai Wings Air itu melakukan permintaan slot perubahan retime atau perubahan jadwal waktu. Tanggal 12 Mei. 12 Mei. Baik. Ya, jadi waktu yang ada sekarang ya, existing sekarang itu kurang lebih jam 10.15 tiba di Tanjung Selor, yang nantinya mungkin dari Balikpapan kurang lebih 12.30 dari Balikpapan, kemudian tiba di Tanjung Selor itu kurang lebih jam setengah 2. Jadi mungkin nanti akan terbang kembali dari Tanjung Selor ke Balikpapan itu kurang lebih jam 2, sehingga mungkin tiba di Balikpapan sendiri kurang lebih setengah 4. Nah, kenapa demikian? Karena memang ini adalah salah satu faktor untuk menaikkan okupansi penumpang kita, karena memang yang ada sekarang itu pagi ya, sehingga connecting dari baik itu Jakarta, Surabaya, Makassar itu tidak terconnecting dengan jadwal pagi yang ada di Balikpapan ke Tanjung Selor. Karena Mas Husen, kalau pagi jam 9 dari Balikpapan ya tentunya kami tidak ada penumpang untuk bisa yang mengkonekkan ke Tanjung Selor. Karena rata-rata penerbangan dari luar itu nyampe ke Balikpapan itu siang. Jadi kami lakukan terobosan-terobosan, menyampaikan ke maskapai untuk melakukan perubahan waktu sehingga bisa mendapat connecting dari berbagai daerah ya, sehingga okupansi yang ada di Balikpapan ke Tanjung Selor bisa ya kami harapkan bisa penuh. Nah, ini salah satu faktor yang mendukung kita untuk bisa meningkatkan penumpang yang ada di Tanjung Selor. Iya. Artinya memang start 12 Mei, ya, rencananya akan ada, sudah ketok ya Pak ya? Ya. Ada perubahan jam, nanti akan diinformasikan juga mungkin di Instagramnya Bandara Udara Tanjung Harapan ya Pak ya? Pasti akan diinformasikan untuk pemirsa yang akan melakukan penerbangan atau landing di Tanjung Selor. Pantau terus jadwalnya, kapan penerbangannya, karena setiap waktu pasti ada begitu ya Pak ya? Setiap waktu nanti akan ada secara detail begitu. Namun kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak, dan kita tadi Bapak kan sudah saya tanya untuk bagaimana kalau kita di runway gitu kan, dan diizinkan. Tetaplah bersama kami di Kaltara Bicara Spesial menyambangi Bandar Udara.